Penampilan Nikita Mirzani saat menghadiri sidang perdana kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys mencuri perhatian publik. Aktris berusia 39 tahun itu terlihat semakin cantik dan menawan, meskipun saat ini ia harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Dengan riasan sederhana dan pakaian rapi, aura percaya diri Nikita tetap terpancar. Yang menarik, bukan hanya penampilannya yang memesona, tetapi juga ekspresi cerianya saat bertemu dengan para awak media. Setelah turun dari mobil tahanan, wanita yang akrab disapa Niki itu terlihat ramah dan penuh semangat, bahkan sempat melontarkan beberapa candaan kepada para wartawan yang menunggu kedatangannya. Gimana Kak? Persiapan persidangan udah siap Kak? Siap. Mendengar dakwaannya apa? Siap. Kegiatannya belajar bikin rambut, motel, olahraga. Iya dong. Harapan maju Pak ya untuk. Kan ini yang ditanya. Oh, pasti dong. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Apa yang mau disampaikan sih Kaniki? Oh, nanti rahasia. Berarti udah siap banget ya? Siap dong. Udah makan belum? Udah. Alhamdulillah. Apa? Ini mungkin kegiatan-kegiatan baru di dalam sana apa aja sih yang baru? Kegiatan di rutan banyak banget. Ibu Karutannya, Bu Debi juga baik. Ibu KPR-nya juga Ibu Putri baik. Semua tahanan yang ada di sana baik. Keceriaan Nikita Mirzani saat diwawancara oleh awak media tak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi sorotan dari pakar ekspresi. Dalam analisisnya, Kirdi Putra menjelaskan bahwa senyuman yang terpancar dari wajah Nikita jelang persidangan memiliki makna yang cukup kompleks, mencerminkan perpaduan antara ketenangan, kepercayaan diri, dan pengendalian emosi. Sebelum persidangan dia senyum lepas kok, dia merasa lebih, buat saya ya, merasa bisa jadi dia udah lebih tenang setelah sekian lama berada di dalam rutan. Kan ditanya kan kegiatan apa aja Kak, kan kayak gitu kan, dan dijawab kan berbagai macam kegiatan yang ada, apakah dia melakukan apa tidak kita nggak tahu. Tetapi yang jelas yang terjadi adalah Nikita tarikan garis senyum itu benar-benar dia tersenyum pada teman-teman media yang buat dia bisa jadi dianggap adalah udah lama nih nggak ketemu media. Dan untuk orang yang bergerak dalam bidang entertainment, industri entertainment, buat saya ada ya kebutuhan atau kerinduan terhadap teman-teman media juga. Udah lama nih nggak tanda petik dicenguk, udah lama nih nggak berinteraksi sama teman-teman media gitu. Itu buat saya juga mengobati berbagai macam rasa dongkol, sedih, merasa diperlakukan tidak adil gitu, yang dia lakukan sehingga dia bisa senyum lepas dengan teman-teman media. Kan interaksinya spesifik tuh, ya, nanya bahkan concern dia peduli. Itu sih yang saya lihat dari Nikita saat menuju pengadilan. Buat saya Nikita sedang dalam kondisi yang good mood, bagus moodnya. Terbukti apa? Kalau kita masih ingat ketika menuju ke kejaksaan waktu itu dia cenderung untuk walaupun nggak aktif ya, tapi masih bisa senyum gitu ngelihat. Ketika pulang baru mukanya tegang ketika menuju ke rutan dari kejaksaan, dan ketika keluar dari mobil mukanya sudah agak lebih tenang. Nah di sini dia bisa baku kata dengan teman-teman media, bisa kemudian ngomong, bahkan tanya kamu udah makan belum, kayak gitu, lemparan-lemparan kalimat-kalimat peduli gitu. Ya, jawaban-jawaban tentang perasaannya gitu dari Nikita.
ketika menuju ke pengadilan. Jadi yang ditampilkan oleh Nikita benar-benar bahwa dia nyaman dan ketemu lagi dengan teman media, titik di situ doang. Masalah di dalam kemudian dipikirin kasusnya dan sebagainya, saya rasa itu part terpisah. Karena kenapa saya bilang part terpisah? Ketika selesai peradilan, proses peradilan, ketika hasil pengadilan dia dengar dakwaan dan dipikirnya, Anda mengerti nggak? Dia bilang, nggak sesuai nih, gitu. Dia berusaha, dia nggak mau terjebak. Saya tahu, Nikita ketika nggak mau menjawab langsung kata-kata hakim, bahwa tapi apakah Anda mengerti? Sampai hakim menjelaskan bahwa Anda boleh aja nanti ada pembuktian segala macam. Nikita kemudian menyatakan bahwa baik, nanti akan saya buktikan, dan baru bilang ngerti dia. Artinya apa? Dia nggak mau bahwa dia dianggap terima dakwaannya begitu saja. Itu yang terlihat, itu kelihatan banget. Dan begitu di luar, ya muntaplah dia. Semua yang sudah ada di dalam dari sebelum-sebelumnya keluar, dar, seperti itu. Namun, suasana berubah drastis seusai jalannya sidang. Nikita Mirzani yang sebelumnya tampil ceria dan penuh semangat tiba-tiba menunjukkan emosi yang meledak-ledak setelah keluar dari ruang sidang. Ketika dikerumuni oleh awak media yang berusaha mendapatkan pernyataan eksklusif darinya, situasi memanas. Nikita terlihat berteriak lantang dan meluapkan kemarahannya kepada salah seorang petugas pengamanan. Nikita merasa tindakan petugas tersebut berlebihan, terutama karena ia sedang berada di tengah wawancara. Bisa nggak jangan didorong? Lama-lama gue jadi kesel. Nggak bakal kabur kok. Santai aja. Udah. Tangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gue mau ngomong apa. Mas, kasih jalan, Mas. Bentar. Kasih jalan. Ayo, Mas. Kasih jalan. Woi. Awas. Pelan-pelan punya hak boleh ngomong. Iya, Kak. Woi. Boleh ngomong. Bentar, Pak. Didorong. Iya, kasihan dia diborgol tuh. Mana, Bang? Ngomong amat, Ya nanti tunggu Bang Fahmi. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, ini bukan. Lantas, seperti apa pandangan Kirdi Putra selaku pakar ekspresi dan gestur menyikapi perubahan sikap yang dialami oleh Nikita Mirzani? Itu terlihat sekali bahwa Nikita marah. Kenapa? Walaupun tidak terlalu dia perlihatkan, tetapi dari satu ketegangan yang tampil di samping kanan kiri bibirnya, terus kemudian matanya beda sekali. Yang pertama itu menatap biasa, lembut. Yang kedua itu glaring, matanya menatap lebih tajam gitu. Kemudian pada satu titik emosinya terpicu sehingga dia teriak kencang sekali karena dia merasa didorong-dorong, diperlakukan tidak sewajarnya, yang itu merupakan menurut saya akumulasi dari di dalam ruang peradilan, ya, di mana bahwa dia merasa bahwa ini nggak fair bagi dia, ya, opini dia. Itu yang buat saya bisa kita lihat bersama. Marah itu kan pasti ada asal usulnya, ada asal muasalnya. Ya, ekspresi marah spontan itu pasti ada disebabkan karena sebuah sebab yang dorong dari marahnya terjadi spontan saat ini juga. Dan buat saya, Nikita itu marah, terdorong lepas gitu karena akumulasi dari bukan hanya sekadar ketika proses di pengadilan, tapi dari jauh hari ketika di kejaksaan. Makanya mukanya kan berubah ketika berangkat menuju kejaksaan dan ketika pulang dari kejaksaan menuju rutan. Itu sudah beda. Jadi akumulasinya bukan baru-baru ini. Sudah lama. Ya, sudah lama. Ya bisa jadi itu yang dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia yang merasa diperlakukan tidak adil. Gitu juga. Cuman ini kita, sehingga dia berani bam seperti itu dan punya channelnya. Ada teman-teman media yang bantuin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.